Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cindy Agustina dengan NPM 236101131. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis Jurnal Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019. Penelitian ini menganalisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia, khususnya mengenai profitabilitas yang diukur melalui Return on Asset atau ROA dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu Non-Performing Financing atau NPF dan Capital Adequacy Ratio atau CAR. Dengan menggunakan data dari 14 bank syariah yang terdata di Otoritas Jasa Keuangan, penelitian ini menemukan bahwa NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA, sementara CAR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Setelah krisis keuangan global, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan perkembangan yang baik. Profitabilitas menjadi indikator utama dalam menilai kinerja bank. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan pengujian asumsi klasik. Data yang dianalisis meliputi 182 data dari laporan tahunan bank. Hasil penelitian 1. Normalitas data. Data distribusi normal dengan signifikan 0,470. 2. Multikolineritas. Model bebas dari multikolineritas dengan toleransi 0,915. Kesimpulan yang diperoleh. 1. NPF berpengaruh negatif terhadap ROA Bank Umum Syariah. 2. CAR tidak berpengaruh terhadap ROA. 3. Secara simultan, NPF dan CAR berpengaruh terhadap ROA. Manajemen bank syariah perlu fokus pada pengurangan NPF untuk meningkatkan ROA dan menjadi CAR di atas 8% untuk memastikan kesehatan keuangan bank. Pertanyaan 1. Uraikan seberapa baik kinerja keuangan perusahaan yang diteliti dalam artikel dari bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi yang berhasil dan tidak baik. Dalam artikel Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019, kinerja keuangan bank syariah diukur terutama melalui rasio Return on Asset atau ROA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan 1. Kinerja baik. Terdapat beberapa bank yang menunjukkan tingkat profitabilitas yang baik berdasarkan rasio ROA. Bank-bank yang memiliki ROA di atas 1,5% dianggap sangat baik, sedangkan yang di antara 1,25% hingga 1,5% dianggap baik. Namun beberapa bank mengalami penurunan profitabilitas yang terlihat dari rasio ROA yang rendah. 2. Kinerja tidak baik. Beberapa bank seperti Bank Aceh Syariah dan Bank BRI Syariah mengalami penurunan ROA yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan mereka kurang baik. Penelitian juga mencatat bahwa nilai non-performing financing atau NPF yang tinggi dapat mengurangi profitabilitas sehingga berkontribusi pada kinerja yang tidak baik. Faktor yang berkontribusi. 1. Kontribusi positif. 2. Kontribusi negatif.
Kesimpulannya, secara keseluruhan, kinerja keuangan bank syariah di Indonesia bervariasi antara bank. Faktor-faktor seperti NPF yang tinggi berkontribusi kepada kinerja bank yang tidak baik, sementara pengelolaan aset dan pembiayaan yang baik berkontribusi positif terhadap profitabilitas. Peneliti merekomendasikan agar manajemen bank fokus pada pengurangan NPF untuk meningkatkan ROA dan pada gilirannya kinerja keuangan secara keseluruhan. 2. Uraikan apakah kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan artikel tentang kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2016-2019, berikut adalah analisis mengenai kekuatan dan kelemahan posisi keuangan perusahaan. Kekuatan posisi keuangan. 1. Tingkat profitabilitas yang baik. Beberapa bank syariah menunjukkan return on asset atau ROA yang kuat, yang mencerminkan kemampuan mereka dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimiliki. Bank dengan ROA di atas 1,5% dianggap sangat baik. 2. Manajemen pembiayaan yang efektif. Bank yang mampu mengelola pembiayaan dengan baik dan memiliki NPF yang rendah cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Hal ini menunjukkan kemampuan mereka untuk menyalurkan dana secara efektif kepada nasabah. Kelemahan posisi keuangan. 1. Tingginya non-performing financing atau NPF. Beberapa bank mengalami masalah dengan NPF yang tinggi, yang berkontribusi pada penurunan profitabilitas. NPF yang tinggi berarti bank menghadapi resiko pembiayaan bermasalah yang dapat mengurangi pendapatan dan laba. 2. Ketidakstabilan capital adequacy ratio atau CAR. Meskipun CAR merupakan indikator penting, penelitian menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh signifikan, meskipun terhadap ROA. Ini dapat berarti bahwa meskipun bank memiliki modal yang cukup, hal tersebut tidak selalu berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Secara keseluruhan, kekuatan posisi keuangan bank syariah terletak pada kemampuan mereka dalam menghasilkan keuntungan dan mengelola pembiayaan secara efektif. Namun, kelemahan yang signifikan, terutama terkait dengan NPF yang tinggi dan stabilitas CAR, perlu diatasi untuk meningkatkan kinerja keuangan secara keseluruhan. Manajemen keuangan yang efektif dan strategi mitigasi risiko yang baik sangat penting untuk memperbaiki posisi keuangan bank syariah. 3. Uraikan perubahan yang harus diambil untuk memperbaiki kinerja pada masa mendatang. Untuk memperbaiki kinerja keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia pada masa mendatang, beberapa langkah strategis dapat diambil, antara lain 1. Pengelolaan non-performing financing atau NPF. Peningkatan analisis risiko, mengimplementasikan sistem analisis risiko yang lebih ketat dalam pemberian pembiayaan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya NPF. Penyuluhan kepada debitur, melakukan edukasi kepada nasabah tentang manajemen keuangan yang baik untuk memastikan kemampuan mereka dalam membayar kembali pinjaman. Restrukturisasi pembiayaan, menawarkan opsi restrukturisasi bagi debitur yang mengalami kesulitan agar dapat mengurangi NPF dan meningkatkan peluang pembayaran kembali. 3. Diversifikasi produk dan layanan, pengembangan produk baru,
memperkenalkan produk pembiayaan inovatif yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan prinsip syariah. Digitalisasi layanan, meningkatkan layanan digital untuk mempermudah nasabah dalam mengakses produk dan informasi serta meningkatkan efisiensi operasional. 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pelatihan dan pengembangan. Memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dalam manajemen risiko, pemasaran, dan layanan pelanggan. Kultur kerja yang positif. Mendorong budaya kerja yang mendukung inovasi dan kolaborasi antar departemen. 5. Peningkatan transparansi dan tata kelola. Tata kelola yang baik, mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang transparan, menyajikan laporan keuangan yang jelas dan akurat untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kinerja bank kepada investor dan nasabah. Dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kinerja keuangan Bank Umum Syariah dapat diperbaiki dan ditingkatkan di masa mendatang, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi nasabah dan masyarakat. Terima kasih. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.